nanti kalau dedenya udah pulang saya langsung ke studio. Sudah pihak keluarga Dede yang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21. Semoga doa yang baik-baik buat Dede. Ya, makasih. Makasih ya Tenda. Mama gimana? Gimana? Pasti bahagia, terus nggak percaya juga, berasa baru kemarin kan Dede masih ogo gitu. Ogo tuh apa ya? Inilah sama orang tua gitu. Udah besar juga, doa aja, berdoa bersama lah paling, syukuran sama keluarga. Pokoknya semoga ya semakin tambah dewasa, pokoknya paling utama ya mungkin sehat, panjang umur, dan tetap karirnya semakin menjulang gitu. Sesuai maksudnya kita jalani hidup gitu, temenan, kita notabene maksudnya udah pernah ketemu, silaturahmi aja, menjalin silaturahmi. Baik, maksudnya ya dia juga ya orangnya pekerja keras juga kelihatannya, terus orangnya humoris gitu. Ya semua itu kan tidak ada yang kebetulan ya kalau menurut Dede, karena semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyukuri aja, seneng, alhamdulillah dijalani gitu semua yang udah Allah kasih ke Dede gitu. Termasuk sekarang banyak yang seneng, banyak yang support gitu. Mudah-mudahan kebaikan masyarakat di luar sana kembali lagi kepada mereka. Ya kalau memang udah jodohnya ya mudah-mudahan aja sih kalau saya kan gitu. Kalau memang udah deket jodohnya ya mudah-mudahan aja gitu. Kalau orang tua mendukung aja gitu. Ya mereka mah maksudnya Dede temenan sama siapapun selama itu dampaknya positif, Dedenya bahagia, senang, ya mensupport aja, temenan aja sama siapapun, keluarga mah mensupport gitu. Kalau memang pun saudara terdakwa Vicky melalui Ramadan Amsah dan partner yang didakwa melanggar pertama pasal 45 ayat 3 Yungko. saya menyampaikan majelis yang mulia, saya adalah kita mendengar tanggapan terhadap aksi dari penasihat hukum dari tim kami terkait keberatan kami terkait surat dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Tadi sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan minggu depan kita menunggu putusan selah. Ketika putusan selah ini ada dua kemungkinan. Ketika memang diterima, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau memang tidak diterima, ya kita berlanjut kepada tahapan selanjutnya, yakni pemeriksaan saksi dan alat bukti. Nah, tentunya juga kami berharap eksepsi kami mampu diterima dan mampu dipertimbangkan dengan baik. Kami sangat berharap seperti itu sebagai tim kuasa hukum. Nah, tentunya juga jaksa berpikir dan berharap juga mampu diterima jawabannya. Nantinya ini semua kita kembalikan kepada majelis hakim yang mulia yang memindahkan perkara ini, bagaimana nanti diputuskan dalam satu putusan selah pada hari Rabu minggu depan. Ini permasalahannya nih, Vicky berada di rutan Salemba dan kami berada di pengadilan. Secara teknologi memang kita belum mampu untuk menghadirkan satu sajian sidang secara secara online, secara maksimal. Nah, ini menjadi satu kendala tidak hanya kepada kami, tapi juga kepada orang lain tentunya. Dan ini juga kami meminta kepada majelis hakim agar supaya bisa dihadirkan. Walaupun agak ada keberatan karena memang ada protokol dan juga aturan daripada Kementerian Hukum dan HAM, juga ada peraturan dari Mahkamah Agung surat edarannya yang berkaitan tentang pencegahan COVID-19. Nah, tentunya kami juga sudah menyampaikan
kami akan melakukan tes swab maupun tes uji daripada COVID supaya bisa dihadirkan, supaya perjalanan sidang ini maksimal. Vicky mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu menyampaikan keinginan-keinginannya secara di depan persidangan. Ya, kita melihat nanti, kami disuruh berkoordinasi dengan jaksa dan tentunya juga dengan Rutan Salemba, apakah bisa dihadirkan atau tidak. Kami berharap juga bisa dihadirkan supaya hak-hak daripada terdakwa tidak tergilas oleh keadaan yang memang tidak kita inginkan keadaan ini. Awalnya nggak mungkin dikasih tahu gitu, kayak internet juga udah dimatiin, paling awalnya bilang Dedi kerja, nanti doain aja gitu. Terus kalau nanya lagi, Dedinya lagi swab test di rumah sakit, ya aku sih sebisa mungkin lah ditutupin gitu, karena kan itu kan ngaruh ke psikolog anaknya gitu ya. Permohonan sekali lagi kepada majelis yang dihormati, alhamdulillah kalau misalnya nanti bisa dikabulkan lagi penangguhan penahanannya, karena anak-anaknya amat sangat membutuhkan dia, dari pihak keluarga juga amat sangat membutuhkan Kak Vicky, gitu aja sih ya. Soal anak ya, karena kan anaknya sama baby di rumah, jadi anaknya Kak Vicky kan ada 6, terus yang sama baby 3 gitu, sama Bella juga, jadi bener-bener dibagi, harus kerja, harus ngurusin anaknya gitu, terus kayak kebutuhan ekonomi kan tetap berjalan Bang, kayak kebutuhan ya seperti makannya, sekolahnya gitu kan tetap harus berjalan gitu ya. Makanya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kayak penangguhan penahanan itu bisa dikabulkan gitu, karena seperti apapun Kak Vicky kan ayah dari seorang anak yang benar-benar tetap harus menafkahi gitu, hukumnya wajib juga kan gitu. Ya itu sekarang sih dengan bekal dan kekuatan yang udah dipunya, insya Allah bisa menjaga keponakan-keponakan anak dari Kak Vicky sendiri gitu. Memang ada beda paham ya antara saya dengan mantan istri saya gitu. Beliau beranggapan bahwa semua yang didapatkan selama pernikahan saya 10 tahun dari 2000 sampai sekarang itu beliau sendiri yang menghasilkan tanpa ada andil saya gitu. Dia yang merasa menjadi kepala keluarga, kepala nafkah, pencari nafkah dan sebagainya, dan mengesampingkan apa yang saya perjuangkan, apa yang saya kerjakan selama ini gitu. Karena kebetulan saja dia yang di depan layar, saya yang di belakang layar. Jadi itu juga di situ juga ada andil saya gitu. Kenapa saya sekarang mengajukan GoNib ini, karena itu gitu. Sementara beliau selama ini selalu beranggapan bahwa dialah yang menghasilkan, mencari nafkah. Karena dia mungkin di depan layar, tapi saya di belakang layar. Terus terang, kalau di manajemen atau label lain, itu saya mengerjakan mungkin 5, 6, sampai 7 job desk selama ini gitu loh. Ada tanah dan rumah di Jalan Melati Raya di Jati Rahayu, Bekasi. Kemudian ada kendaraan mobil ya. Itulah yang dimasukkan mantan suami Janet di dalam gugatan gonogininya. Gugatannya Janet kan akan dibicarakan secara kekeluargaan. Saya tunggu ada nggak itikadnya Janet secara kekeluargaan gitu kan. Saya tunggu, terus tahu-tahu ada postingan dia udah punya pasangan lagi, udah punya pacar yang mana ya katanya sih pengusaha kaya raya gitu kan. Oh gitu, ya udah nih kalau gitu kamu kan udah sukses nih secara materi, kamu udah sukses secara artis, dan saya juga anggaplah saya berjasa ngebantu kamu loh ketemu dia gitu loh. Saya selama ini ngebelain tidak dianggap sebagai suami, status saya disembunyikan, saya tidak punya anak, ditunda-tunda terus karena karir demi karir. Sampai 10 tahun saya menikah, saya tidak punya anak, dan keluar saya cuma bawa motor gitu. Akhirnya ya udah, kita selesaikan yuk, kita beres-beres yuk. Saya bilang seperti itu, kita beres-beres. Apapun yang menjadi hak kamu, jadi hak kamu. Apapun menjadi hak saya, kamu harus kasih. Karena itu udah ada undang-undangnya, udah ada ketentuannya. Gitu. Akhirnya saya bilang, oke, saya gak akan minta banyak, saya hanya rumah, pondok gede, dan kendaraan mobil.
Itu kalau nilainya mungkin sekitar hanya 30% dari semuanya. Diklaim sebagai suplemen, nggak apa-apa. Suplemen kok. Tapi jangan mengklaim ini bisa menyembuhkan. Nah, tapi kan ini buktinya sembuh. Gini, kita tahu bahwa virus COVID itu salah satu penunjangnya perawatannya terapi suportif. Kalau ada gejala kerusakan paru, terapinya juga sesuai dengan gejala simptomatik. Nah, kalau misalkan obat herbal ini diklaim menyembuhkan obat COVID, ini statement yang menyesatkan. Ini dasarnya. Nah, terkait Anji dan Pak Hardi, Anji dari video kita lihat itu memfasilitasi Pak Hardi untuk berdiskusi. Terlepas dari niat Pak Hardi, kita harus respect obat herbal. Kita respect, bener kan? Kita respect. Tetapi Pak Hardi mengeklaim, mengaku dirinya profesor. Kedua, mengaku obat herbal ini obat COVID. Karena kan saya berpikir positif aja dengan Mas Anji ya, karena rasa empatinya dia untuk kegiatan kemanusiaan, terus kita rencana mau mengadakan bakti sosial untuk kegiatan COVID-19 ini. Jadi saya rasa tidak ada yang salah dalam hal ini. Saya berpikir seperti itu. Tapi kan tanggapannya akan berbeda di kala waktu Mas Anji mengupload video itu. Jadi ID kemarin kan menyampaikan saya itu tidak ada dalam database ID. Ya memang saya bukan orang ID dan saya juga bukan dokter. Sedikit dari saya. Sebelumnya saya juga berterima kasih terhadap Yang Mulia Majelis Hakim, penuntut umum dan semua tim yang membantu. Saya memohon maaf atas segala kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan saya berjanji akan selalu kontrol peraturan dokter dan selalu membeli obat dengan resep di apotek. Dan saya ingin menjelaskan bahwa konsumsi obat tersebut bukan untuk kesenangan, tapi saya mengkonsumsi karena saya sakit, dan saya membeli obat secara online adalah karena peredaran saya dan kebijakan saya bahwa cara itu adalah cara yang salah. Situasi COVID-19 yang menyebabkan saya takut untuk pergi. Dan Yang Mulia, saya tegas bahwa saya adalah anak berkebutuhan khusus, saya adalah anak indigo yang butuh perawatan medis. Saya punya kecenderungan menyakiti diri saya sendiri, mengalami gangguan tidur dan kejiwaan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan selalu akan demikian nota pembelaan saya. Saya mohon dimaafkan dan diberikan putusan seadil-adilnya kesalahan saya. Terima kasih. Intinya minta supaya rehabilitasi rawat jalan aja. Sudah alhamdulillah sudah kelihatannya udah jalan, dan dia perlu keluarga yang mendampingi dia, perlu orang-orang dekatnya dia bisa ngerti dia. Kalau tidak itu kan kesehatan dia nanti masih seperti semula. Kan itu kronis. Makanya perlu keluarga untuk ya, kan intinya juga walaupun ada dokter, ada ahli bedah, ada dokter kalian, tapi tetap keluarga yang utama. Cuma kan kita minta supaya dia lebih dekat dengan keluarga. Ya mudah-mudahan majelis hakim bisa mempertimbangkan hal itulah ya. Dinda buat aku penyempurna iman. Dia ini wanita yang luar biasa yang aku tuh terharunya. Dia ini adalah bentuk narasi tetap yang setiap aku sujud di sepertiga malam itu yang selalu aku obrolin, dan akhirnya hadir dalam bentuk nyata yang bisa bikin aku bahagia. Amin. Kalau hal-hal kecil aja kayak dia berusaha untuk ngejagain, kayak barang misalkan aku jalan atau apa, dia coba untuk take care, untuk bawain barang atau hal-hal kecil aja gitu, hal-hal kecil dia coba untuk jadi yang terbaik gitu.
sih, nggak usah GR kamu. Bodyguard dong itu. Enggak dong, kan lebih yang apa ya, beda lah ketika kamu belum menikah sama sekarang yang udah menikah, terus caranya juga benar-benar tulus yang kayak gitu sih. Enggak Ya? enggak kok, Enggak bucin kita Ya, kita bucin, masih ya sewajarnya pengantin baru, masih pengen nunjukin rasa kebahagiaan. Kita cuma saling menjaga aja, menjaga perasaan. Iya bener banget, masing-masing. apalagi kan ada sunnahnya juga di saat kita kayak menyebarkan kebahagiaan, kita menunjukkan kalau kita bersyukur nih, benar bersyukur kita dipertemukan. Tapi gini, sebenarnya bucin pun juga nggak masalah karena kan udah halal juga ya, jadi kayak ya udah gitu kan. Terus dengan harapan kita kayak nunjukin itu, orang-orang jadi termotivasi, terinspirasi, yang belum berumah tangga segera ditimbulin rasa untuk memantaskan, dan yang udah berkeluarga insya Allah juga jadi makin romantis, karena nggak sedikit yang nge-DM bahkan kayak komen, saya sudah menikah 10 tahun yang lalu tapi malah terinspirasi sama pernikahan yang masih seumur jagung gitu. Sedikasinya aja. Kita tetap ikhtiar, karena ya ikhtiar yang berserah, karena kita kan nggak pernah tahu waktu yang terbaik. Kalau misalnya dikasih secepatnya, alhamdulillah, berarti itu tandanya Allah ngelihat kita udah siap jadi orang tua. Tapi seandainya pun belum dikasih, nanti disuruh pacaran dulu, jalan-jalan. Soalnya kan kita memang nggak pacaran kan kemarin, pacarannya selama nikah. Pengennya sakinah, mawaddah warahmah, amin. Terus pernikahan kita ini bisa berdampak baik untuk keluarga sekitar, gitu kan, dan bisa saling menghargai ke depannya, saling menguatkan, saling sabar. Terus karena pernikahan ini juga pengennya sekali seumur hidup gitu kan. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena udah support kita terus pastinya. Doain kita, mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Terus perjalanan kita juga bisa menginspirasi teman-teman yang baik-baik. Kalau memang kita punya salah, kita ada kekurangan, tetap ada keburukan, ya kami minta maaf dan dibuang aja, Bu. Karena yang baik-baik udah pasti dari pencipta, yang buruk dari manusia. Jadi dibuang aja, dan selalu selalu membiasakan diri untuk selalu mendoakan baik ke orang. Insya Allah doa itu bakal balik ke diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.